Halo Bolo Sobat Bola. Aroma Belanda makin kental di tubuh timnas Indonesia. Setelah Kluivert dan Jordi Cruyff, kini giliran legenda Ajax resmi gabung jadi kepala tim scouting PSSI. Tapi sebenarnya tugasnya ngapain aja sih? Dan kenapa Erick Thohir sampai datangkan dia? Nih kita bongkar semua perannya buat masa depan Garuda. Loh, gak bahaya tak? Banyak yang bilang Indonesia cuma jadi pelengkap di Piala Dunia U-17. Tapi tunggu dulu, ini ada jadwal, strategi, dan peluang tersembunyi yang bisa bikin Indonesia lolos dari grup mematikan ini. Mau tahu rahasianya? Tonton sampai tuntas, Bolo. Nah, ini loh. Pemain ini gak disangka-sangka dipanggil ke timnas, tapi pelatih Patrick Kluivert percaya penuh sama dia. Bukan cuma karena performa di klub, tapi karena dia punya 3 kemampuan spesial yang gak dimiliki pemain lain. Siapa dia? Kenapa dia bisa jadi pembeda saat Indonesia hadapi Cina dan Jepang? Alhamdulillah gas terus, Garuda Pertiwi naik peringkat FIFA setelah tahan imbang Yordania dalam laga uji coba. Lawan Yordania yang lebih diunggulkan, timnas putri Indonesia malah bikin kejutan. Pertandingan panas, strategi matang, dan semangat juang yang gila-gilaan. Garuda Pertiwi siap menguncang dunia. Wah. 3 pemain timnas Indonesia masih belum nongol di Bali. Bukan liburan, bukan telat bangun, tapi ada alasan penting di balik absennya mereka. Siapa aja mereka? Dan kenapa mereka belum bisa gabung TC Timnas? Tonton video ini sampai habis, karena infonya bikin kaget. Sebelumnya mohon dukungannya, bantu pencet tombol like, subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru Timnas. Terima kasih. Tanggal 22 Mei 2025, PSSI bikin gebrakan baru. Mereka resmi menunjuk Simon Tahamata, legenda hidup Ajax Amsterdam, sebagai Head of Scouting Timnas Indonesia. Bukan kaleng-kaleng, bro. Ini Simon Tahamata, winger lincah yang pernah main bareng Johan Cruyff. Masuknya Simon bikin aroma Belanda makin kuat di era Erick Thohir. Udah ada Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis, dan sekarang ditambah Simon di divisi scouting. Wah, timnas kita makin Eropa vibesnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara soal peran penting Simon. Menurut dia, masalah terbesar sepak bola kita itu bukan kekurangan talenta, tapi scoutingnya amburadul. Banyak bibit unggul di pelosok negeri yang nggak ketemu radar. Nah, tugas Simon nggak main-main, gengs. Dia bakal bikin jaringan scouting PSSI sampai ke luar negeri. Fokusnya cari darah-darah diaspora yang bisa bela timnas masa depan. Jadi bukan cuma dari Papua sampai Aceh, tapi juga dari Amsterdam sampai Melbourne. Yang lebih keren lagi, Simon juga bakal sinergi sama program pembinaan di daerah. Erick Thohir bilang, sekarang daerah bisa pakai APBD buat bantu Liga 3 dan 4. Artinya, pembinaan jalan terus, scouting juga nyambung. Gak ada lagi bakat nyangkut karena sistem putus. Eits, penting nih. Simon bukan nyari pemain buat klub. Tugas utamanya jelas mendeteksi talenta terbaik buat timnas. Jadi jangan harap Simon bakal bantu scouting buat Liga 1. Fokusnya merah putih, bukan bendera klub. Kehadiran Simon Tahamata bisa jadi game changer buat Garuda Muda.
Kalau jaringan scouting benar-benar jalan, bisa jadi tiap daerah punya pemain timnas masa depan. Dan dengan pengalamannya di Eropa, Simon tahu gimana caranya nyari dan ngebina talenta dari nol. Jadi, sekarang kita tahu dong, kenapa Simon Tahamata penting banget buat masa depan timnas. Scouting yang rapi, regenerasi yang pasti. Gimana menurut kalian, apakah Simon bisa jadi senjata rahasia Garuda? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Oke Bolo, jadi Indonesia U-Strip 17 yang sekarang diasuh pelatih muda yang super taktis, Coach Nova Arianto, resmi tergabung di grup H. Dan, wow, grup ini bisa dibilang grup neraka mini karena isinya Brasil raksasa Amerika Selatan yang langganan juara dunia di semua level usia. Honduras, tim dari zona CONCACAF yang punya gaya main ngeyel dan keras. Zambia, wakil Afrika yang suka banget bikin kejutan dan punya pemain cepat-cepat kayak kilat. Indonesia sendiri bukan favorit, tapi tenang. Bola itu bundar dan kejutan bisa datang dari mana aja. Jangan remehkan mental anak-anak Garuda Muda. Yuk kita breakdown satu-satu jadwal matchnya timnas Indonesia U-Strip 17 di Qatar. Catat ya, ini penting banget. 4 November 2025 Indonesia versus Zambia dalam kurung Aspire Zone Stadium Al Rayyan. Ini laga pembuka buat Indonesia. Zambia emang bukan tim yang terkenal kayak Brasil, tapi mereka punya kekuatan fisik dan stamina gila-gilaan. Kemenangan di match ini bisa jadi modal besar buat langkah selanjutnya. Tapi kalau kalah, beban mental bisa langsung berat. Jadi Coach Nova harus benar-benar manfaatin laga ini buat ngasih suntikan percaya diri ke anak-anak asuhnya. 7 November 2025 Brasil versus Indonesia. Nah, ini dia big match-nya. Lawan Brasil, tim favorit juara. Bayangin aja ketemu tim yang udah nyetak banyak legenda kayak Ronaldinho, Neymar, sampai Vinicius Junior. Tapi ingat, justru di match seperti inilah Garuda Muda harus nunjukin nyali. Gak usah minder. Main lepas, main Spartan, siapa tahu bisa bikin kejutan. Siapa tahu pemain kita jadi viral karena bikin gol ke gawang Brasil. 10 November 2025 Honduras versus Indonesia, laga pamungkas babak grup. Bisa jadi penentu banget nih, apalagi kalau masih ada peluang lolos. Honduras bukan tim ecek-ecek. Mereka pernah ngalahin tim besar di CONCACAF. Makanya, jangan sampai Indonesia U-Strip 17 datang ke pertandingan ini cuma butuh seri tapi malah lengah. Fokus dan konsistensi bakal jadi kunci di match ini. Oke, sob. Di Piala Dunia U-Strip 17 2025 ini, formatnya agak unik. Jadi dari 12 grup yang ada, cuma 24 tim yang jadi juara dan runner-up grup yang langsung lolos ke 32 besar. Sisanya? Nah ini yang seru. Dari 12 tim peringkat ketiga, cuma 8 yang bisa lolos. Jadi peringkat ketiga juga masih punya peluang, asal poin cukup dan selisih golnya oke. Artinya, setiap detik, setiap gol, bahkan setiap kartu kuning bisa jadi penentu nasib. Kalau Indonesia bisa menang lawan Zambia dan minimal imbang lawan Honduras, peluang lolos ke 32 besar makin terbuka. Tapi kalau bisa curi poin dari Brasil, wah, itu namanya bonus gede. Ngomongin peluang nggak lengkap kalau nggak bahas pemainnya. Walau belum diumumkan lengkap, tapi kabarnya Timnas U17 kali ini bakal diisi sama pemain-pemain jebolan Elite Pro Academy, Liga 1 U16, dan diaspora muda yang dibina di Eropa. Beberapa nama yang udah disebut-sebut Raihan Ariansyah, dalam kurung PSM U-Strip 17, gelandang lincah, dan punya visi main bagus. Bima Sakti Junior, anak legenda timnas yang katanya jago banget.
Nathaniel Wicaksono diaspora dari Belanda yang main di Akademi Ajax. Pelatih Nova Arianto juga punya track record bagus. Dia ngerti banget taktik modern dan pintar ngebangun chemistry tim. Ini penting banget karena level Piala Dunia itu beda, bro. Oke, sekarang kita ngomong jujur-jujuran. Target realistis kita apa sih? Minimal lolos ke babak gugur dalam kurung 32 besar. Ini harus. Ideal, bisa tembus 16 besar, itu udah sejarah. Bonus, lolos perempat final. Gokil banget sih kalau sampai situ. Tapi yang paling penting adalah pengalaman. Main lawan tim-tim top dunia bikin mental pemain kita naik kelas. Ini investasi buat masa depan timnas senior. Kalau kamu bangga jadi orang Indonesia, ya kudu dukung dong timnas U-Strip 17 kita. Gak peduli hasil akhirnya gimana, yang penting semangat, juang dan kebanggaan sebagai bangsa harus terus menyala. Bayangin aja kalau tim ini sukses. Itu bakal jadi efek domino ke generasi-generasi selanjutnya. Bakal makin banyak anak-anak muda yang kepengen main bola, latihan keras, dan bawa Indonesia bersinar di kancah dunia. Nah, itu dia Sobat Bola, jadwal lengkap dan prediksi seru perjalanan Garuda Muda di Piala Dunia U-Strip 17 2025. Kalau kamu optimis Indonesia bisa lolos dari grup, tulis di kolom komentar Garuda Muda bisa lolos. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan update timnas Indonesia lainnya. Kita bakal bahas lebih dalam soal skuad final timnas U-Strip 17, strategi Nova Arianto, sampai preview match day per match day-nya. Stay tune ya, Bolo! Bolo Sobat Bola, siapa yang gak kenal Beckham Putra? Pemain muda jebolan Persib Bandung yang makin hari makin menggila penampilannya. Nah, kabar terbarunya nih, pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, resmi manggil Beckham buat gabung skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gokil gak tuh? Padahal awalnya bukan dia yang masuk daftar. Tapi karena Septian Bagaskara cedera, slot itu akhirnya jatuh ke tangan Beckham. Dan jujur aja ya, ini bukan cuma hoki, tapi emang pantas. Soalnya performa Beckham bareng Maung Bandung musim ini luar biasa banget. Bahkan doi jadi salah satu kunci Persib bisa angkat trofi juara BRI Liga 1 musim 2024/2025. Nama lengkap Beckham Putra Nugraha. Usia 23 tahun. Klub Persib Bandung. Posisi gelandang serang atau winger. Ciri khas umpan akurat, tembakan jarak jauh, gerak tanpa bola, dan kreatif parah. Kata Kluivert sendiri nih, posisi yang dia mainkan sangat penting. Dia bisa bermain dengan baik di antara lini dan menunjukkan kemampuan luar biasa. Saya rasa dia pantas diberi kesempatan. Wah, dapat pujian langsung dari pelatih legendaris kayak Kluivert tuh udah jadi prestasi sendiri. Tapi pertanyaannya sekarang, kira-kira Beckham bakal kasih kontribusi kayak gimana sih buat timnas? Nah, kita bakal bahas tuntas 3 taktik atau peran yang bisa Beckham mainin buat bantu Garuda terbang makin tinggi. Cus, kita bahas satu persatu. Taktik pertama yang bisa Beckham kasih ke timnas adalah jadi penghubung antar lini alias link up player yang licin banget. Gini bro, di sepak bola modern penting banget punya pemain yang bisa nyambungin permainan dari lini tengah ke depan. Nah, Beckham ini jago banget di urusan itu. Visi bermain dia keren, punya teknik olah bola di atas rata-rata, dan tahu banget kapan harus lepas umpan atau tahan bola dikit buat buka ruang. Misalnya di Persib, dia sering banget main 1-2 sama Tyrone Del Pino atau Ciro Alves buat ngebongkar pertahanan lawan. Ini bukan cuma soal umpan, tapi juga soal pergerakan tanpa bola yang ngacir dan bikin bingung lawan.
Waktu Persib lawan Persebaya, Beckham beberapa kali turun ke tengah buat narik pemain bertahan lawan keluar dari posisinya. Begitu ada celah, dia langsung kasih true pass ke striker. Itu contoh kecil gimana dia bisa jadi jembatan antar lini yang bermanfaat banget buat timnas. Taktik kedua, Beckham bisa jadi sumber kreativitas utama di timnas, terutama pas lagi buntu nyerang. Lo tau kan gimana kadang timnas suka kesulitan jebol gawang lawan yang main parkir bus? Nah, Beckham ini bisa jadi jawaban. Doi punya kemampuan buat cari celah kecil di pertahanan lawan, bikin pergerakan diagonal, bahkan nendang dari jarak jauh. Inget gak waktu dia cetak gol keren ke gawang Bali United? Boom! Tendangan jarak jauh yang ngebelah pertahanan kayak pisau panas potong mentega. 6 gol dari lini kedua musim ini rata-rata 2. 1 key passes per game, 80 akurasi umpan di sepertiga akhir lapangan, kelebihan lainnya. Dia punya kaki kanan maut yang jadi pembeda dibanding Egy Maulana Fikri yang dominan kaki kiri. Jadi opsi serangan bisa lebih variatif dan gak monoton. Nah, taktik ketiga nih yang gak kalah penting. Beckham bisa dimainkan sebagai pemain transisi yang cepat mikir dan gerak, bahkan bisa dikasih free roll alias peran bebas. Maksudnya gimana? Jadi gini, ketika timnas lagi serangan balik atau ngelakuin transisi dari bertahan ke menyerang, Beckham ini tipe pemain yang gak suka buang waktu. Begitu dapat bola, langsung cari opsi terbaik. Entah itu dribble cepat, lepas umpan ke sayap, atau sodorin bola ke striker. Dan peran free roll ini artinya Beckham gak dikotak-kotakin harus di kanan, kiri, atau tengah. Dia bisa gerak kemana aja buat ngeksploitasi ruang. Di situasi ini dia bisa bantu timnas buat bikin overload alias keunggulan jumlah pemain di satu sisi lapangan. Lawan jadi pusing, formasi mereka berantakan, dan Garuda punya peluang emas buat cetak gol. Kalau dibandingin dengan pemain seposisi, Beckham punya kombinasi yang unik. Misalnya nih versus Egy Maulana, Egy lebih lincah di sayap dan kaki kiri dominan. Beckham lebih sentral dan kaki kanan. Versus Marcelino Ferdinand, Marcelino lebih direct, Beckham lebih banyak atur tempo dan jembatan antar lini. Versus Ricky Kambuaya, Kambuaya tipe bertenaga, Beckham lebih mengandalkan teknik dan visi. Artinya, Beckham bisa jadi pelengkap, bukan pesaing. Dia bisa masuk ke skema yang dibangun Kluivert buat nyiptain keseimbangan dan variasi dalam serangan. Momen pemanggilan Beckham ini juga bisa jadi titik balik buat karier internasionalnya. Selama ini dia memang belum sepenuhnya dapat tempat reguler di timnas senior. Tapi dengan performa konsisten di level klub dan peluang emas ini, dia punya semua modal buat bersinar. Lawan Cina dan Jepang nanti, timnas butuh pemain yang gak cuma kerja keras, tapi juga punya kreativitas, fleksibilitas, dan mentalitas. Dan Beckham punya semuanya. Gak heran, banyak netizen bilang, ini saatnya Beckham Showtime. Konektor antar lini ngejembatani lini tengah ke depan dengan umpan-umpan cerdas, sumber kreativitas, pecah kebuntuan lewat tembakan, kombinasi, dan visi bermain transisi free roll gerak bebas untuk ngacak formasi lawan dan bantu overload. Jadi, siap-siap aja buat ngeliat Beckham Putra tampil beda dan ngasih warna baru di timnas Indonesia. Yuk kita dukung penuh perjuangan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa tahu Beckham bukan cuma jadi pelengkap, tapi malah jadi pembeda. Kalau menurut lo, gimana peluang Beckham bersinar bareng timnas? Drop pendapat lo di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan berita-berita seru timnas lainnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bolo. Jadi gini guys, pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat tanggal 29 Mei 2025 kemarin, Timnas Putri Indonesia turun ke lapangan hijau buat laga uji coba lawan Yordania. Tempatnya
Bukan di Indonesia, tapi di kandangnya lawan, yaitu Stadion King Abdullah II. Yap, mereka main tandang ke Timur Tengah, bro. Ini bukan sekadar uji coba biasa, tapi jadi bagian penting dari persiapan Garuda Pertiwi jelang kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Jadi setiap laga, setiap menit, setiap passing punya arti penting buat nentuin siapa yang paling siap bersaing di turnamen level Asia nanti. Langsung aja kita bahas gimana jalannya pertandingan yang bikin jantung deg-degan ini. Di babak pertama, permainan berjalan cukup imbang. Tapi timnas putri Indonesia ternyata tampil penuh semangat dan nggak mau cuma bertahan. Mereka malah ngegas dan bikin kejutan. Menit ke-33, boom. Gol pembuka tercipta lewat aksi kece dari Remini Rumbewas. Wanita satu ini ngasih energi positif ke seluruh tim lewat golnya yang cetar membahana itu. Serangan balik cepat, bola disodorkan dengan presisi dan gol pun lahir. Skor jadi 1-0 buat Indonesia, coy. Tapi sayangnya, keunggulan itu nggak bertahan lama. Di masa injury time babak pertama, tepatnya menit 45+1, Yordania nyamakan kedudukan lewat sepakan Farah Abu Tayyah. Duh, sedikit kurang fokus di menit-menit akhir bikin skor jadi 1-1. Tapi jangan salah, hasil imbang ini tuh bisa dibilang luar biasa buat timnas putri Indonesia, loh. Kenapa? Karena dari segi ranking FIFA, Yordania jauh lebih tinggi. Bayangin aja per Maret 2025 kemarin, Indonesia nangkring di posisi ke-94 dunia. Sedangkan Yordania di posisi 74. Jadi ada selisih 20 peringkat. Buat ukuran laga tandang lawan tim yang secara statistik lebih kuat, hasil ini udah seperti menang. Karena Garuda Pertiwi berhasil nunjukin kalau mereka bukan tim yang bisa diremehkan. Mental baja, semangat, juang tinggi, dan pastinya pelatih Satoru Mochizuki juga punya andil besar di balik performa tim yang makin solid. Nah, sobat bola, uji coba ini emang udah dirancang sebagai simulasi sebelum pertarungan sesungguhnya di kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Garuda Pertiwi bakal jadi tuan rumah grup D loh. Wah, ini kesempatan emas buat bisa tampil maksimal di depan publik sendiri nanti. Grup D ini diisi sama Indonesia, Taiwan, Kirgistan, dan Pakistan. Jadwal pertandingannya dimulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2025. Gak main-main karena lawan-lawan ini punya gaya main yang bisa jadi mirip sama Yordania dan Bangladesh. Setelah Yordania, timnas putri Indonesia masih punya satu uji coba lagi lawan Bangladesh yang bakal digelar di stadion yang sama. Pertandingannya dijadwalkan hari Sabtu tanggal 31 Mei atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Bangladesh ini juga bukan lawan gampang, bro. Mereka punya semangat juang tinggi dan bisa jadi batu sandungan kalau nggak diwaspadai. Makanya laga ini penting banget buat mengukur kekompakan tim, rotasi pemain, dan ngasah taktik yang udah dipersiapkan Coach Mochizuki. Ngomong-ngomong soal pelatih, lo udah kenal belum sama Coach Satoru Mochizuki? Nih gue kasih tahu. Pelatih asal Jepang ini datang dengan filosofi sepak bola modern yang lebih progresif dan disiplin tinggi. Dari awal dia ngelatih kelihatan banget kalau permainan Garuda Pertiwi makin terstruktur. Mochizuki juga berani kasih kesempatan ke pemain muda dan tetap ngandelin beberapa pemain senior yang udah punya pengalaman internasional. Kombinasi ini bikin Indonesia tampil lebih dinamis dan susah ditebak gaya mainnya. Kalau kita intip ke depan, lawan pertama timnas putri Indonesia nanti adalah Kirgistan yang dijadwalkan pada 29 Juni 2025. Kirgistan dikenal sebagai tim yang punya kekuatan fisik, jadi adu stamina dan mental bakal jadi kunci utama. Lanjut ke laga kedua, Indonesia bakal ketemu Pakistan tanggal 2 Juli. Pakistan punya gaya main yang lumayan direct dan cepat. Terakhir, laga pamungkas melawan Taiwan tanggal 5 Juli. Nah, Taiwan inilah yang bisa jadi lawan terberat di grup. Jadi pertandingan terakhir itu bisa jadi penentu siapa yang lolos. Dengan dua uji coba lawan Yordania dan Bangladesh, Garuda Pertiwi punya bekal buat menyusun strategi terbaik buat babak kualifikasi. Targetnya, tentu aja lolos ke putaran final Piala Asia Wanita 2026 dan bahkan melangkah lebih jauh ke level yang lebih tinggi. Yang pasti kita semua berharap performa mereka makin ciamik, solid di semua lini, dan pastinya bisa bikin bangga Indonesia di kancah Asia. Jadi gimana guys? Keren banget kan perkembangan timnas putri Indonesia? Mereka udah nunjukin kalau mereka layak banget dapat dukungan penuh dari kita semua. Jangan lupa pantengin terus kabar terbaru mereka dan siap-siap dukung penuh pas kualifikasi Piala Asia nanti.
Oke, jadi sampai hari keempat TC Timnas Indonesia di Bali, udah ada 29 pemain yang hadir dan ikut latihan intens. Tapi masih ada 3 pemain yang belum kelihatan batang hidungnya. Dan ini bukan pemain sembarangan, brosis. Mereka adalah Maarten Paes, kiper naturalisasi terbaru yang main di MLS bareng FC Dallas. Kevin Dix, pemain belakang serba bisa yang lagi gacor di Eropa. Sandy Walsh, fullback kanan andalan yang jadi langganan starting XI. Nah, sekarang kita bahas satu persatu kenapa mereka belum bisa merapat ke Bali dan gabung bareng yang lain di pemusatan latihan. Si penjaga gawang jangkung ini emang lagi sibuk banget, gengs. Bukan sibuk healing, tapi masih harus bela klubnya di Amerika, FC Dallas. Timnya masih punya jadwal padat di Major League Soccer dalam kurung, MLS, dan Maarten jadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Jadwal terakhir mereka sebelum Paes bisa ke Indonesia adalah tanggal 1 Juni lawan Philadelphia Union. Artinya, setelah laga itu selesai, baru deh Maarten bisa terbang jauh-jauh dari Amerika ke Bali buat gabung timnas. Gak heran sih karena MLS itu nggak libur pas FIFA Matchday, jadi klub-klubnya masih jalan terus. Tapi buat fans timnas sabar dulu ya, karena setelah 1 Juni, Paes kemungkinan besar langsung gabung. Yang penting dia fit dan siap tempur buat lawan Cina dan Jepang nanti. Jangan lupa, Paes punya pengalaman internasional meski belum debut resmi buat Indonesia. Tapi kualitasnya udah gak diragukan lagi. Nah, kalau yang satu ini beda lagi ceritanya. Si Kevin Dix, bek tangguh yang bisa main kanan, kiri, bahkan tengah ini lagi ngejar trofi kedua musim ini bareng FC Copenhagen. Setelah sebelumnya berhasil bawa timnya juara Liga Denmark, sekarang Dix berpeluang nambah koleksi piala lewat final Piala Denmark yang digelar hari Kamis malam, tanggal 29 Mei 2025. Bisa dibilang ini momen krusial banget buat dia dan klubnya, jadi gak heran kalau dia masih ditahan sama klub buat main dulu di laga penting ini. Tapi tenang aja, gengs. Setelah final itu selesai, kemungkinan besar Dix bakal langsung terbang ke Indonesia. Kapan lagi coba pemain timnas kita main di final kompetisi Eropa terus bawa pulang piala? Lumayan banget buat bekal mental juara saat lawan Cina dan Jepang nanti. Nah, kabar kurang menyenangkan datang dari Sandy Walsh. Bek kanan kece yang biasanya jadi pilihan utama ini lagi cedera. Dan uniknya bukan di Belgia atau Indonesia, tapi dia sedang pemulihan cedera di Jepang. Yap, Sandy saat ini belum bisa datang ke Bali karena fokusnya masih pemulihan. Belum dijelasin detail cederanya apa, tapi yang pasti cukup serius sampai dia gak bisa langsung gabung. Ini jadi sedikit kekhawatiran juga sih buat timnas mengingat Sandy itu selalu tampil maksimal dan konsisten di sisi kanan pertahanan. Semoga aja proses recovery-nya berjalan lancar dan Sandy bisa gabung sebelum pertandingan melawan Cina atau minimal bisa bawa semangat dan pengalaman kalau harus absen di lapangan. Karena di luar skill mainnya, Sandy juga punya peran penting secara mental buat pemain lain. Sekarang kita lihat sisi positifnya dulu deh. Udah ada 29 pemain yang resmi hadir di Bali buat ikut TC. Nama-nama beken kayak Asnawi Mangkualam, Jay Idzas, Egy Maulana Fikri, Tom Haye, Joy Pelupesci, Dean James, Ivar Jenner. Semua udah kumpul dan mulai adaptasi bareng pelatih baru, Patrick Kluivert. Latihannya juga gak main-main, bro. Tiap sesi dikabarkan berjalan ketat, serius, tapi juga penuh semangat dan antusias. Banyak yang pengen buktiin diri pantas masuk starting XI buat 2 laga super penting lawan Cina dan Jepang. 2 pertandingan yang bakal dijalani timnas adalah lawan Cina dan Jepang. Dan ini bukan laga biasa, gengs. Ini adalah penentu apakah Indonesia bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia atau enggak. Saat ini posisi Indonesia ada di peringkat keempat grup F dengan 9 poin. Di atasnya ada Cina yang punya 12 poin dan Jepang udah melenggang di puncak. Kemenangan lawan Cina bisa bikin Indonesia langsung nempel ketat dan peluang lolos jadi sangat terbuka. Makanya persiapan yang matang, komposisi pemain terbaik, dan kekompakan tim jadi kunci utama. Kalau bisa mencuri poin dari Jepang, wah itu bonus besar. Tapi jangan anggap enteng lawan. Jepang walau udah lolos, mereka tetap bawa skuad muda yang lapar dan pengen nunjukin kualitas. Satu hal lagi yang bikin penasaran adalah formasi dan gaya main baru yang bakal dibawa Coach Patrick Kluivert. Banyak yang masih nebak-nebak apakah bakal tetap pakai 3-4-3 kayak era Shin Tae-yong atau bakal berubah jadi 4-3-3 khas Belanda. Dengan nama-nama seperti Tom Haye, Klopp Jenner, dan Idzes di lini tengah dan belakang, opsi formasi sebenarnya fleksibel banget.
Tapi yang pasti, Kluivert udah kasih sinyal bakal main lebih menyerang dan agresif, terutama saat lawan Cina nanti. Jadi, buat lo semua para pecinta timnas, 3 pemain yang belum gabung emang masih dinanti-nanti banget. Tapi kabar baiknya 29 pemain lainnya udah siap dan fokus total buat 2 pertandingan yang bisa jadi momen emas dalam sejarah sepak bola Indonesia. Maarten Paes bakal gabung abis laga di MLS, Kevin Dix tinggal selangkah lagi nyabet 2 trofi di Denmark sebelum terbang ke Indonesia, dan Sandy Walsh semoga cepat pulih dari cedera. Sementara itu latihan di Bali udah panas banget dan siap mengasah skuad merah putih menuju duel hidup mati kontra Cina dan Jepang. So, jangan lupa terus dukung Timnas Indonesia, pantau terus update-nya, dan siap-siap ramaikan stadion saat main di kandang. Kalau kamu suka update kayak gini, langsung like, share, dan subscribe channel ini. Biar makin banyak fans bola tanah air yang melek info dan makin semangat dukung Timnas Indonesia.